Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita telah masuk tahap akhir pada chapter X04. Pada episode ini kita akan flashback pada saat pertama operasi skala besar berlangsung, ya tepatnya sesudah chapter 8. Di sini akan menunjukkan awal dari kerja sama Grey Raven yang mulai terbentuk, dan sumber masalah yang dihadapi Sikikan pada chapter utama. Jadi seperti biasa sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita masuk ke story. Kru Mother Gose 7 bersiap untuk mendarat dalam misi melawan Corrupted, melakukan pemeriksaan peralatan dan membaca catatan misi. Suasana di kabin transportasi tegang dan tanpa ekspresi, berfokus pada persiapan untuk menghadapi tembakan musuh setelah mendarat, juga siap untuk evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Hassen memberi pengarahan kepada tim sebelum operasi skala besar, menekankan pentingnya menguasai situasi secara keseluruhan dan kerja sama tim. Ia menyebutkan bahwa tim telah mengirimkan regu elit, dan menempatkan seorang komandan sebagai panglima tertinggi untuk memimpin kampanye ini. Berharap tim dapat menunjukkan efektivitas taktik terkoordinasi antara komandan dan konstruk, dan jangan gagal. Siaran menyampaikan pesan dari Presiden Hassen untuk mengingatkan semua orang, agar membuat Babilonia bangga dalam operasi berskala besar, dan juga yang pertama untuk Grey Raven. Cerita ini terjadi sesudah chapter 8, lalu Lee muncul di pintu kabin. Berbicara dengan Sikikan tentang misi, lalu disusul Lucia dan Liv. Lee juga membahas sedikit teknologi baru pada rangka Lucia, Dawn. Dan Liv juga sebenarnya telah pernah menggunakan frame look sebelumnya, jadi tidak memiliki masalah dengan sinkronisasi. Lalu saat siaran pilot menyala, semua orang bersiap untuk mendarat dan mengencangkan sabuk pengaman, dan Grey Raven siap bertempur. Sikikan menyaksikan pesawat pengangkut lepas landas dari zona pendaratan di Fob. Tim pasukan bekerja memperkuat pertahanan dan menyesuaikan jalur komunikasi. Sebuah konstruk membersihkan jalan dari puing-puing. Daerah sekitar menunjukkan bekas perang dan kerusakan parah. Dan Corrupted sesekali muncul lalu dihancurkan oleh menara pertahanan. Liv memberitahu segerombolan Corrupted menuju pusat kota, target misi mereka. Tim bersiap melapor untuk bertugas, dan Lucia menunjuk bangunan darurat di tengah markas yang dihiasi bunga dan pita. Lee sedikit mengejek desain tersebut lalu berencana memeriksa daerah sekitar untuk pengintaian. Sementara Liv tampak ragu-ragu sebelum mengikuti Lucia untuk melapor. Di dalam haki yang luas, Vanessa, Komandan Egret dan Panglima tertinggi operasi ini, bertemu dengan Grey Raven, dan terungkap sesuatu yang mengejutkan. Vanessa adalah komandan yang satu angkatan dengan Sikikan. Dan juga ternyata Vanessa dan Liv memiliki hubungan masa lalu. Lalu Vanessa menunjukkan sikap ambigu dan provokatif terhadap Liv dan Sikikan. Vanessa tampaknya masih memiliki perasaan kompleks terhadap Liv. Sementara Sikikan memperingatkan Vanessa untuk fokus pada misi. Namun Vanessa terus memprovokasi dengan komentar tentang konstruk dan peran mereka, menunjukkan kesan bahwa dia memandang mereka sebagai alat atau mainan. Liv campur tangan untuk mencegah eskalasi situasi dan meminta Vanessa untuk fokus pada misi, dan singkat cerita Vanessa kemudian memberikan perintah kepada Grey Raven untuk membersihkan Corrupted di zona B, khususnya di area 35TH hingga 42 ND Street, yang memiliki konsentrasi Corrupted lebih tinggi daripada area sekitarnya, dan meminta Grey Raven agar tidak mengecewakannya, dan Grey Raven berangkat. Saat Grey Raven pergi, tim lain yang awalnya berkumpul di luar markas kembali ke pos masing-masing. Vanessa mengetik di layar sambil melihat Grey Raven pergi. Bergumam tentang Sikikan berapa lama ia bisa menjalani fantasi naifnya. Sebagai attacker konstruk, Lee bergerak cepat dan efisien membersihkan Corrupted di jalan, menunjukkan kemampuan tempurnya yang superior, dan melalui komunikasi, Lucia mencoba memastikan Lee tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Tetapi Lee merespon dengan percaya diri, dia agak sombong, dan memberikan saran taktis untuk misi tersebut. Mengusulkan formasi eselon dan rotasi tanggung jawab untuk menghemat energi tim. Namun sebelum Lucia bisa merespon sepenuhnya, sinyal Lee tiba-tiba terputus. Liv melaporkan kehilangan sinyalnya, dan Sikikan segera memerintahkan prioritas pembersihan musuh di sekitar posisi Lee untuk memastikan keselamatannya.
Grey Raven tiba di lokasi terakhir Lee dan menemukan lubang melingkar tempat Lee terjebak. Ia tergeletak tak bergerak di dalam lubang, dan Lucia mencoba mengeluarkannya tetapi terhalang oleh perangkap EMP yang melumpuhkan konstruk, dan Leaf mengidentifikasi perangkap tersebut, dan menyarankan taktik Egret untuk meninggalkan Lee dan mundur, karena gerombolan Corrupted sedang mendekat. Namun sayangnya kita bukan Egret, kita Grey Raven. Sikikan memutuskan untuk tetap menyelamatkan Lee, mengikatkan tali pada dirinya untuk memasuki lubang dan mengambil Lee. Keberanian dan dedikasi tim Grey Raven adalah untuk melindungi anggotanya. Lucia mendukung keputusan Sikikan dan bersiap untuk bertempur melawan Corrupted yang mendekat, bersama Leaf. Sikikan turun ke dalam lubang untuk menyelamatkan Lee yang terjebak dan terluka akibat perangkap EMP. Setelah mengikat Lee ke punggungnya dengan tali, Sikikan memanjat kembali ke atas sambil membawa Lee. Di atas pertempuran antara Grey Raven dan Corrupted terus berlangsung, dengan anggota tubuh Corrupted yang terjatuh ke dalam lubang. Lee mengakui bahwa dia menjadi penyebab timnya berada dalam bahaya. Yah kadang memang orang kalau gak petakilan gak tahu rasanya jatuh itu sakit. Dan ia akan meningkatkan ketahanan frame terhadap EMP setelah ini. Yah, terserah lu itu mah, yang penting keluar dulu sekarang. Sikikan berhasil membawa Lee keluar dari lubang. Di atas Lucia dan Leaf telah bertempur melawan Corrupted, menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kehabisan napas setelah pertarungan berat. Namun saat melihat Lee yang diselamatkan, Leaf menghela napas lega. Namun Lee pipinya memerah, berusaha ngeles dan Lucia nanggepin serius agar cepat membawa Lee untuk perawatan. Dan jelas Lee menolak, merasa malu dan berusaha menutupinya. Sikikan dan Leaf saling bertukar senyum, menyadari situasi lucu ini. Grey Raven tiba di atap sebuah bangunan yang menghadap zona B, memastikan area tersebut aman dari Corrupted. Lee menyiapkan perangkat mekanis di tepi atap untuk mendukung misi. Sambil menunggu Leaf melakukan pemindaian, Lucia mengungkapkan rasa bersalahnya kepada Sikikan, karena merasa tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kapten dengan baik, dan selalu mengandalkan Sikikan untuk menyelamatkan situasi. Namun Sikikan menenangkan Lucia, menekankan pentingnya kerjasama dan menerima kelebihan masing-masing anggota tim. Bahkan memuji ketegasan Lucia dalam mengambil keputusan, yang membantu tim keluar dari kesulitan saat dihaki. Lalu dengan pemindaian area selesai oleh Leaf, tim bersiap untuk melanjutkan misi utama. Menyusun rencana untuk menghadapi Corrupted yang berkumpul di pabrik di jalan ke-39, Lee dan Lucia akan berpisah untuk menjaga jalan-jalan sekitar. Sementara Leaf akan tetap di atap bersama Sikikan untuk memberikan dukungan jarak jauh. Lucia mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim dalam membuat keputusan ini. Mengakui bahwa Leaf tidak unggul dalam pertarungan jarak dekat setelah menghabiskan Leaf Gun-nya. Setelah rencana diputuskan, Lee melompat dari atap dan meninggalkan peralatan untuk tim, dan Leaf berharap bisa menjadi seperti Lee. Tetapi Sikikan menyarankan agar Leaf menjadi dirinya sendiri, dan tidak memaksakan diri untuk meniru orang lain. Sementara itu, Lucia bersiap untuk berangkat, mengingatkan Sikikan dan Leaf untuk berhati-hati. Lee memasuki rute misi, menghajar Corrupted dan menemukan terminal yang terenkripsi. Cukup sulit untuk memecahkan enkripsi tersebut dan dilindungi oleh Leaf beserta Sikikan dari atap. Lucia menyusul Lee, dan mengcover Lee untuk proses tersebut. Dan pada akhirnya berhasil, namun Lee cukup terkejut menemukan sesuatu di data itu, lalu segera membersihkan musuh untuk memberitahu pada Sikikan. Sikikan dan Leaf menunggu kembalinya Lee dan Lucia setelah menemukan sesuatu yang penting, namun tiba-tiba, terjadi ledakan jitter bomb, yang menyebabkan atap miring dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Leaf hampir terjatuh, tapi Sikikan berhasil memegang tangannya sebelum akhirnya Sikikan sendiri yang terjatuh dari atap. Dalam kejatuhan itu, Sikikan berhasil menangkap tali rappelling yang dipasang sebelumnya, dan berusaha menahan tubuhnya. Meskipun tangan Sikikan mengalami luka bakar hingga darah mengucur dari sarung tangannya, akibat gesekan tali. Sikikan berusaha keras untuk tidak melepaskan tali, sementara Leaf berusaha menariknya kembali ke atap. Ya ampun bang, lagi keadaan genting bisa-bisanya kepikiran diselipin meme kayak gitu. Ya hanya ilustrasi aja sih Meng. Kira-kira kayak gitu keadaan Sikikan pas turun pakai tali. Ya terserah lu aja bang.
Lucia dan Lee bergegas menuju gedung untuk menyelamatkan si Kikan setelah ledakan jitter bomb, namun frame Lucia mengalami kelebihan beban dan kerusakan akibat panas berlebih, menyebabkan dia terjatuh. Dalam keputusasaan, Lucia menggunakan katananya untuk dilemparkan ke arah si Kikan yang terjatuh, dan katana tersebut menghantam tali rappelling si Kikan, menancapkannya ke dinding dan menghentikan jatuhnya, hanya beberapa meter dari tanah. Si Kikan berhasil diselamatkan berkat tindakan cepat Lucia, meskipun dia hampir mati. Setelah diselamatkan, si Kikan menghela napas lega. Kayaknya Mim tadi gak salah sih. Setelah diselamatkan, si Kikan keluar dari kawah besar yang ada di bawah kakinya. Dengan bantuan Leaf dan Lucia yang telah pulih dari kerusakan frame, Lee membantu Lucia berjalan pincang dan berkumpul kembali dengan mereka, dan Leaf membalut luka di tangan si Kikan yang terluka parah akibat gesekan tali rappelling. Lee kemudian menyarankan agar si Kikan kembali ke pangkalan untuk pemulihan, menganggap si Kikan sebagai beban karena lukanya, namun si Kikan menolak, dan menegaskan bahwa dia akan tetap di medan perang bersama timnya. Perdebatan antara si Kikan dan Lee kemudian beralih ke topik alasan mereka berjuang di medan perang. Lee menyatakan bahwa dia ingin memulihkan bumi, sementara si Kikan menekankan bahwa semua pejuang, baik manusia maupun konstruksi, memiliki tujuan yang sama untuk bertahan hidup, dan juga karena dana pensiun. Setelah diskusi singkat, Lee setuju untuk membiarkan si Kikan tinggal, tetapi mengancam akan mengirimnya kembali ke belakang jika terjadi sesuatu. Lee kemudian pergi untuk memeriksa area untuk mencari jitterbugs yang tersisa. Sementara itu, Lucia memberitahu si Kikan bahwa dia telah memahami apa artinya menjadi kapten, dan akan memperbaiki frame down setelah kembali ke pangkalan, dan si Kikan menyarankan Lucia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Setelah hari pertama pertempuran, tim Grey Raven dan komandan lainnya melaporkan kemajuan mereka, dengan zona B yang dipimpin si Kikan memiliki tingkat keamanan terendah 17%, sementara Vanessa melaporkan tingkat keamanan tertinggi di zona D dengan 83%. Lalu tim menemukan bangunan aman di zona B untuk beristirahat, dan si Kikan bertemu Lee saat akan istirahat, dan Lee menunjukkan dokumen yang dia temukan dari terminal di kota. Dokumen itu mengungkap bahwa kota tersebut adalah titik evakuasi untuk salah satu operasi Akadia yang gagal, dan sekarang dikuasai oleh Corrupted. Setelah si Kikan membaca dokumen tersebut, Lee menghancurkan dokumen itu untuk mencegah petunjuk tentang kota itu ditemukan oleh pihak lain. Lee kemudian melanjutkan patroli di jalan-jalan sementara si Kikan beristirahat. Si Kikan menuju ke tempat istirahat yang telah disiapkan Lucia, sebuah ruangan dengan sofa lusuh dan dinding penuh lubang bekas peluru. Sinar bulan menerangi ruangan yang gelap. Saat akan mulai beristirahat, Leaf mendekati si Kikan untuk berbicara. Leaf menanyakan tentang kondisi tangan si Kikan, dan si Kikan bertanya bagaimana perasaan Leaf bergabung dengan Grey Raven. Leaf bilang bahwa dia merasa lebih baik bergabung dengan tim ini dibandingkan dengan Egret, karena dinamika tim yang lebih terbuka. Leaf juga mengomentari si Kikan memiliki cara berbeda dalam memandang dan memperlakukan konstruk, memberikan mereka kebebasan dan rasa hormat yang tidak biasa. Si Kikan merespon dengan apresiasi, meskipun merasa sedikit tidak yakin tentang dirinya sendiri. Saat Leaf berbicara tentang keunikan setiap anggota Grey Raven, Lee nguping, dan Lucia muncul di koridor, dan seakan tak ingin Lucia tahu, ia mengajak Lucia mengambil beberapa barang yang ditemukan Lee saat berpatroli. Namun sebelum pergi, Lee sempat menoleh ke arah pintu tempat istirahat, dan untuk sejenak, ekspresi tegangnya terlihat sedikit lebih rileks tanpa disadari orang lain. Lucia, Lee, kalian berdua pergi kemana? Aku harus membantu Lee mendapatkan sesuatu. Kami sudah tahu di mana itu, tetapi kemudian Lee tiba-tiba menghilang. Apakah Lee mengalami bahaya? Tidak. Aku menyadari Lee hanya mondar-mandir saja. Semua kota ini terlihat sama. Terlalu mudah tersesat. Lee, apakah modul navigasimu? Baiklah. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Mari kita lanjutkan misinya.
Dimengerti. Memulai misi kembali, bekerja sama untuk membersihkan gerombolan Corrupted di jalan, Liv menggunakan kemampuan Leviathan untuk mengontrol gerakan Corrupted. Sementara Lucia dan Lee menyerang dari berbagai arah dengan keahlian masing-masing, juga Sikikan menembak dan menghabisi Corrupted yang menghalangi jalan. Setelah pertempuran selesai, Liv memberikan perawatan medis darurat kepada Sikikan karena lukanya terbuka lagi, akibat penggunaan pistol yang berlebihan. Meskipun demikian, Sikikan ingin terus maju dan tidak beristirahat, karena ingin menghentikan ancaman di sumbernya, yaitu pabrik. Lee dan Lucia setuju untuk melanjutkan misi sesuai perintah Sikikan. Sedikit lagi mencapai pabrik, namun dihalangi oleh barikade Corrupted, namun Lee menemukan perangkat yang bisa digunakan untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Mendekati pabrik di 39 TH Street dan dihadapi oleh banyak Corrupted, Lucia dan Lee bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Sikikan juga membantu dalam pertempuran, namun sayangnya, produksi Corrupted di pabrik meningkat dengan cepat, dan gerombolan besar Corrupted mulai menyerang ke segala arah. Dan tiba-tiba, dukungan jarak jauh dalam bentuk kolom cahaya putih muncul dan menghancurkan banyak Corrupted. Liv kemudian mengaktifkan medan gaya merah muda untuk melindungi tim Grey Raven. Namun Sikikan memberikan kepercayaan kepada Liv untuk melakukan apa yang dia pikir benar, dan Liv memulai operasi tanpa izin. Medan gaya merah muda menyelimuti tim, memberikan perlindungan dari serangan Corrupted, dan juga cahaya putih itu. Sikikan dan tim selamat dari pengeboman dahsyat di pabrik, meskipun mereka terpisah dari Liv. Ketika sadar, Sikikan melihat Lee dan Lucia berdiri di hadapannya, dan mereka membantu memberikan pertolongan pertama darurat pada Sikikan. Lalu Sikikan berterima kasih, dan meminta untuk mencari Liv, yang belum ditemukan, walau tahu peluang selamat dari pengeboman sangat kecil. Tetapi Sikikan bersikeras untuk mencari Liv. Namun tiba-tiba, sebuah peluru mengenai tanah di samping kaki Sikikan. Sikikan mendongak, lalu mendapati seorang konstruk laki-laki, yang diikuti oleh Vanessa di belakangnya. Jadi kau berada di balik semua ledakan itu? What? Benar. Serangan besar ini membutuhkan banyak persiapan. Seharusnya tidak digunakan di sini. Tetapi karena kesalahan kalian, aku tidak punya pilihan selain menggunakan pemboman orbitalku yang berharga. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Lagi pula, aku sudah membereskan kekacauanmu sebelum kau bisa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pertama, kalian tidak berterima kasih padaku. Sekarang, kalian bertiga menatapku dengan jijik. Menjijikkan. Teasel, Bambinata, berdiri di depanku. Jadi aku tidak perlu melihat muka kejijian mereka. Dua konstruk di samping Vanessa melangkah maju dengan tenang, memisahkan Sikikan darinya. Jadi kenapa? Bahkan jika kalian semua tewas dalam ledakan itu. Lalu apa? Mengorbankan satu regu untuk memenangkan pertempuran. Bukankah itu sepadan? Apa pendapatmu, Teasel? Anda benar. Bagus. Vanessa tersenyum dan menampar pipi tampan Teasel. Dengan tangannya yang lain. Tiba-tiba Teasel mengepalkan senjatanya, tetapi dengan cepat kembali normal sebelum yang lain menyadarinya. Poni acak-acakan Teasel mengaburkan pandangannya, menyembunyikan ekspresinya. Kau tahu kenapa aku memukulmu? Tidak. Aku tidak tahu. Ci, sepertinya tidak ada yang bisa menembus wajah tampanmu itu. Bambinata, beritahu Teasel. Nomor 1, pertanyaan guru harus segera dijawab. Nomor 2, Tuan selalu benar. Kamu ragu-ragu, Teasel. Maaf, aku akan lebih memperhatikan. Bagus sekali. Vanessa tersenyum mendengar penegasan Teasel, lalu merapikan poninya. Lucu sekali kamu mengatakan itu. Ketua, apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Virus punishing. Oh, benar juga. Sebagai mantan teman sekelasmu, aku punya saran kecil. Mengundurkan diri sebagai komandan. Tinggalkan garis depan dan jangan pernah kembali. Medan perang tidak cocok untuk orang bodoh naif sepertimu. Penipuan, eksploitasi, pengabaian. Itulah hukum kemenangan di medan perang. Tinggallah di Babilonia. Bekerja sebagai petugas penghubung atau personel logistik untuk Egret. Kau juga dapat menggunakan sumber daya Egret yang dulunya milik Liv sebelum kami menendangnya. Liv sama naifnya seperti kau, jadi dia dibuang seperti boneka tua.
Tangan Sikikan mulai mengeluarkan panas yang hebat, perban yang dibalut Leaf sudah lama terlepas akibat pengeboman, darah mengalir di lengannya, di sepanjang senjatanya, dan ke tanah. Sistem pembuangan panas yang bekerja di moncong senjata mengindikasikan bahwa peluru telah ditembakkan. Di ujung lintasan yang lain berdiri atasan Sikikan, Vanessa. Ke masa lalu saat Leaf masih di tim Egret, Vanessa memimpin operasi untuk membersihkan kota dari Corrupted dengan strategi serangan berlapis. Pertama, jalan utama diblokir dengan kawat berlistrik untuk mengisolasi kota. Kemudian serangan pendahuluan dilakukan dengan pengeboman terhadap pabrik, filter pemurnian pusat, dan pusat energi, yang menyebabkan kerusakan besar dan menghancurkan sebagian besar pusat kota. Serangan ketiga dilakukan dengan rudal untuk mengurangi jumlah pasukan Corrupted secara drastis. Vanessa memberikan instruksi kepada Leaf dan Bambinata untuk melucuti penghalang pelindung kota dalam waktu 3 menit. Sebelum kota mengalami pemadaman listrik sementara, setelah serangan pendahuluan, Vanessa mengirim Teasel untuk membersihkan sisa-sisa Corrupted yang selamat. Dengan menunjukkan kesombongan dan keangkuhan dalam mengambil keputusan, mengorbankan beberapa konstruk dengan dalih keselamatan manusia yang lebih besar. Namun Leaf tampak tidak setuju dengan keputusan tersebut. Tetapi Vanessa dengan tegas bahwa keputusan tersebut adalah pertukaran sumber daya yang hemat biaya, untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dikira nyawa konstruk kayak nyawa semut kali. Yah, namanya juga orang gila, Meng. Karena operasi tersebut telah melenyapkan para Corrupted di seluruh kota dengan kerusakan tambahan yang sangat sedikit, Egret telah menjadi pasukan yang sangat dipuji oleh militer. Namun Leaf tidak hadir dalam upacara penghargaan. Karena Leaf tahu bahwa ini bukanlah hasil yang diantisipasinya. Namun Babilonia tidak peduli. Orang-orang hanya peduli pada kebenaran kemenangan, tidak ada nama yang tercatat dalam kebenaran ini, hanya jumlah korban yang terus bertambah. Sedangkan tugas seorang prajurit terhadap kebenaran membuat Leaf menyadari bahwa tidak ada ruang untuk kenaifan, apalagi keraguan. Terlepas dari prinsip-prinsip ini, tekanan terus membebani hati Leaf. Untuk menghibur dirinya sendiri, Leaf pergi ke ruang latihan seperti biasa untuk mengalihkan perhatian sementara dengan serangkaian latihan intensif. Namun saat tiba di ruang pelatihan, Leaf menemukan bahwa ruang tersebut sudah ditempati. Pada kejadian di Interlude Bloom saat Lucia bertarung dengan 3 konstruk untuk mempertahankan Sikikan, ternyata Leaf ada di sana memperhatikan mereka. Dan saat peneliti mencari konstruk dukungan untuk Grey Raven, menemukan Leaf dari Egret, Vanessa menerima perintah pemindahan Leaf karena itu langsung dari Nicola. Lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan konstruk lain sebagai gantinya. Ia diberikan hak untuk memilih konstruk baru dan menerima preferensi untuk peralatan tambahan. Ia setuju dan membiarkan Leaf dibawa pergi. Leaf tersadar di bawah reruntuhan, barusan dia masuk ke dalam ingatan mind-nya, dan mendengar suara pistol Sikikan. Leaf kembali, menemukan Sikikan dan Lee mengarahkan senjata ke Vanessa dan anggota timnya, dan Lucia melindungi mereka dengan pedang yang terhunus. Ternyata tembakan pertama Sikikan mengenai pipi Vanessa hingga membuat goresan, lalu menyeka darah di pipinya dan melanjutkan yapping, dengan dalih menyerang atasan, tapi siapa peduli ama atasan setan kaya lu. Yah, udah jelas Sikikan gak terima rekannya dihina, dan nyawa prajurit lain yang udah berjuang, tapi dia masih ngotot dengan keyakinannya. Lalu tiba-tiba Leaf muncul. Saat Vanessa hendak terus mengejek Leaf mengambil pisau Lucia dan memotong rambutnya yang panjang. Vanessa, ini rambut palsu yang kau pilih untukku. Aku telah mematuhi perintahmu karena aku terikat pada tugas sebagai seorang prajurit. Namun, bukan berarti semuanya akan berjalan sesuai rencanamu. Aku memahami bahwa kekejamanmu adalah suatu keharusan untuk meraih kemenangan dalam perang ini. Tapi kemenangan seperti ini tidak ada di masa depan idealku. Setiap orang berhak dihormati. Bahkan Teasel dan Bambinata. Semua orang yang kita temui. Besarnya berdiri di garis depan membuat sulit bernapas. Tapi perasaan di hatiku membuatku bersemangat. Dahulu kala, aku pertama kali melangkahkan kaki di medan perang sebagai seorang medis di Star of Life. Aku sudah mati rasa setelah sekian lama di medan perang.
bahkan sudah lupa bagaimana rasanya bersemangat. Tapi sekarang aku adalah Grey Raven, aku akhirnya bisa membantu rekan-rekanku. Dan menyembuhkan yang terluka saat aku melangkahkan kaki di medan perang. Aku Liv, seorang prajurit Babilonia, bukan boneka tak bernyawa yang kau bicarakan. Sekarang setelah aku di sini, dan sekarang 4 lawan 3. Tampaknya keadaan mulai berpihak pada kami. Berhentilah, Vanessa. Aku yakin kau sudah tahu hasilnya. Kalian? Komandan, biarkan mereka pergi. Sikikan menurunkan pistolnya, dan Vanessa merenung sejenak, lalu pergi bersama timnya. Tangan Liv yang panas karena mengepalkan genggaman mulai reda saat Vanessa dan timnya sudah tidak terlihat. Setelah menyelesaikan operasi, Grey Raven mulai membersihkan dan memeriksa peralatan mereka. Sikikan merasa bersalah dan meminta maaf kepada Liv karena terlibat dalam konflik dengan Vanessa. Tetapi Liv menolak untuk menyesali tindakannya dan malah meminta maaf, karena mungkin akan berdampak negatif pada Grey Raven. Namun Sikikan dan lainnya tidak takut dengan hal tersebut. Dan Sikikan mulai menyadari kekompakan dan kerjasama yang erat, dan Liv merasa dihargai dan didukung oleh rekan-rekannya. Akhirnya mereka sepakat bahwa keberhasilan dalam operasi ini adalah hasil dari kerjasama tim yang solid, dan mereka berharap dapat terus berjuang bersama sebagai Grey Raven. Mereka kemudian berbagi momen hangat, dan memutuskan untuk mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Atas keberhasilan pertama dalam operasi skala besar, mengabadikan momen tersebut dengan foto grup, tetapi modul kamera pada rangka luar Sikikan rusak akibat ledakan sebelumnya. Namun Lee kemudian memberikan perangkat kamera sederhana yang dapat merekam video, dan tim setuju untuk mengabadikan momen tersebut. Bersiap untuk mengambil foto grup, saat menghitung mundur, Lucia mendekati Liv meraih tangannya untuk menenangkan, membuat Liv sedikit tersipu namun rileks. Lee yang berdiri agak jauh memperlihatkan ekspresi canggung yang bisa dianggap sebagai senyum. Saat menoleh ke kamera, Sikikan kemudian menghitung mundur dan siap untuk mengambil foto. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang pandai mengungkapkan perasaan, namun mereka sudah mulai mendeteksi pikiran satu sama lain hanya berdasarkan tindakan. Mereka semua bisa menyampaikan isi hati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat pertikaian di area pabrik mereda, operasi skala besar pertama Grey Raven berakhir untuk sementara. Sebelum menerima perintah lebih lanjut, hembusan angin melewati reruntuhan kota. Meskipun gagal menghilangkan asap di medan perang, hembusan angin tersebut juga membawa kedamaian bagi Grey Raven. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, perang masih berlangsung, lebih banyak pertempuran, bahaya yang mengancam, dan pilihan yang sulit menanti Grey Raven. Namun Grey Raven akan menghadapi kesulitan yang akan datang bersama-sama, Lucia, Liv, Lee, dan komandan mereka Sikikan. Bingkai foto elektronik di atas meja di ruang tamu, akhirnya memiliki gambar yang cocok. Ke Vanessa yang masih kesal, dan tak terima mengapa bisa Liv melindungi Sikikan, mencoba bertanya apa yang salah pada Bambinata, tapi emang udah dasar sifatnya jelek, malah bilang dia gak waras kalau nanya sama mainan. Kayaknya yang gila itu emang beneran lunya sih. Dan Hidden Chapter X04 selesai. Dari sini saya punya spekulasi sendiri, bahwa Vanessa adalah sumber masalah dari sanksi yang Sikikan hadapi, karena sangat jelas sekali yang Vanessa lakukan jauh lebih brutal daripada Sikikan. Dan jelas yang Sikikan lakukan pada chapter 13 itu lebih bagus daripada Vanessa. Dan dari prestasi yang dimiliki Vanessa sudah jelas dipunya akses pada petinggi, jadi dapat dengan mudah untuk melakukan hal tersebut. Meski itu spekulasi pribadi saya, tapi berdasarkan cerita itu sudah sangat jelas sih. Ya udahlah guys, sekarang kita move on, dan next episode kita akan mulai masuk ke chapter 14. Jadi makasih buat para Sikikan yang sudah mau nonton sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online Sikikan.